Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizkia Felita dari kelas 10H. Di sini saya akan memberikan testimoni belajar bersama Ibu Indah. Pembelajaran yang kami lakukan sangatlah menyenangkan sekali. Di sana kami diberi tugas proyek yang menantang, di mana ilmunya didapat dari kartu flash dan scan barcode. Selain itu, yang paling menarik adalah kami saling berkunjung ke proyek kelompok lain dan berbagi ilmu. Sebelum pembelajaran berakhir, kami mengikuti permainan lingkwa dengan menjawab soal. Kami asik berjoget dangdut dan menari daerah. Dan yang salah menjawab pertanyaan, lalu mereka dihukum berpantun daerah. Pertemuan kita beberapa waktu lalu ya dengan Menteri kemarin saya bertanya bagaimana implementasi dari ini kartu ini flashcard ini ketika akan diterapkan di pembelajaran Inggris. Dan mengatakan ini kartu ini adalah kartu-kartu yang untuk membantu anak mencapai bagaimana mengoptimalkan literasi sayurnya. Jadi dengan mengamati gambar ini nanti anak mengerti membentuk pertanyaan, kemudian dari pertanyaan tersebut setelah pertanyaan bukan membentuk pertanyaan, membentuk kata-kata. Jadi kata-kata apa yang kira-kira muncul dari gambar ini. Setelah kata-kata itu muncul di sebuah kalimat. Nah, kemudian kalimatnya itu arahkan ke sebuah kalimat tanya, karena kita nanti akan merumuskan masalah. Contoh dulu. Ya, misalnya ini adalah misalnya ini adalah gambar dari beruang ya, kumpulan dari beruang. Nah, ini ada kata-kata yang mungkin bisa muncul dari gambar-gambar beruang ini. Yang pertama, ini apakah kalau kita lihat gambar ini, apakah beruang kutub ini hidupnya di gambar beruang ini? Bukan. Kita lihat ini apakah kutub? Kan bukan. Sebenarnya kutub tapi cair. Itu pertama ini dari beruang gitu ya, beruang kutub ya. Kemudian dia berada di tumpukan sampah. Nah, berarti dia makan sampah di sini kan. Nah, ini apakah beruang itu makan? Itu merupakan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa ditimbulkan dari gambar ini. Dia apakah beruang itu jika bisa bertanya, jika beruang adalah seperti ini, bagaimana populasinya? Iya, akan solusinya. Nah, solusinya kita arahkan anak pada situasi dan keadaan yang memang sebenarnya. Jika beruang benar bisa makan, bisa ada pemanasan global. Jadi pertama analogikan dengan kata-kata, dengan pertanyaan, dan kemudian merumuskan masalah. Kita bawa anak konsep
sudah literasi. Jadi cocok sekali untuk materi yang untuk mempertajam anak-anak berpikir. Di bahasa Inggris kalimat sebuah deskripsi yang saya menggambarkan sesuatu makanya berarti jadi misal kita akan menceritakan wonderful rumah, pindahan rumah. Jadi bisa kita ambil sebuah foto rumah kita pakai gitu kan. Nah kita lihat dari seluruh wonderful rumah itu apa sih ikon-ikon yang ada di rumah, dari gambar tersebut anak-anak bisa kata-kata yang muncul dari gambar. Kemudian kata-kata tersebut jadi vocabulary yang muncul itu jadikan kalimat gitu kan. Nah di sini nanti jadi video segera menjadi sebuah kalimat. Kita bisa membawa anak ketika kita akan mengajarkan misalnya apa yang itu grammar ya misalnya grammar itu kan bisa. Nah dia akan bawa ke buat kata buat kalimat yang arahnya ke grammar itu kan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan pembelajaran bisa semuanya. Nah jadi tantangan saya sama teman-teman ini kalau bisa kita sama-sama mempraktikkan ini dalam pembelajaran materi yang berbeda dalam bahasa Inggris, fisika, dan ekonomi juga semua. jadi semuanya itu penguatan global Ini penguatan global jelas. Nah di gambar ini, nah ini penguatan global. Iya, materi-materi pemanasan global. Ini yang paling bawah kan ada kalimat-kalimat dari itu. Oh iya, yang di gambar kalimat-kalimat ini ya, memancing anak untuk bertanya. Iya, membuat pertanyaan. Ini misalnya menurunnya populasi beruang tertutup. Ada clue-nya di sini. Ya, membantu anak untuk berpikir dan bertanya gitu. Iya, mengapa? Ini clue-cluenya. Dan di sini juga tersedia barcode. Ini adalah soal untuk menambah pemahaman anak-anak. Kemudian bagaimana anak menggali informasi, kemudian sampai dia menemukan ide-ide untuk mengatasi masalah ini. Jadi di sini barcode Materi ini saya ambil, ya. Jadi harus membaca materinya untuk menangani masalah ini. Iya, karena ini adalah apa ya? Saya pikir ini kan tentang materi global dan literasi sains itu membutuhkan anak membaca dengan seksama, kemudian menceritakan sampai mengkonstruksikan gitu, sampai anak mengkonstruksikan sehingga anak membuat ide-ide yang baik terhadap gambar ini. Maka saya ambil barcode ini saya arahkan ke jurnal. Jadi anak jangan saja materinya terkait dengan buku teks saja. Jadi kita arahkan ke yang lebih luas agar anak berpikir holistik. Jadi jurnalnya disiapkan Kita siapkan, kita cari. Nah kita cari, kita persiapkan untuk menambah wawasan. Baik. Itu kalau berarti kalau menurut saya itu tidak sekedar untuk literasi sains ya, tapi aku sering gunakan literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman guru sejawat, khususnya Ibu Indah Herawati yang menjadi bagian dari komunitas belajar kita di SMA Seluma, yaitu Kismanta. Saya sangat banyak mendapatkan pengalaman dari Bu Indah dari praktik baik yang sudah dilakukan, yaitu pembelajaran yang cenderung atau sudah memanfaatkan dengan kearifan lokal, di mana pembelajaran fisika yang dianggap itu mata pelajaran sulit dan anak-anak sangat perlu banyak belajar untuk memahami bagaimana fisika itu, ternyata dengan konsep yang Bu Indah rancang, yaitu dengan pembelajaran kearifan lokal Lingkwa dan terintegrasi dengan literasi sains ya. Kemarin literasi sainsnya sangat luar biasa. Dengan melihat yang dirancang dan dilaksanakan oleh Ibu Indah, saya sangat tertarik karena saya seorang guru bahasa Inggris yang selama ini masih banyak perlu mencari referensi belajar agar supaya murid-murid saya bisa sesuai dengan perkembangan konteks zaman saat ini. Di mana saya sudah saya pinjam, ini adalah ada kartu yang Bu Indah sudah ciptakan kemarin, yaitu beliau menggunakan tentang materi pemanasan global. Nah, saya nanti akan mereference menggunakannya dalam pembelajaran saya pada materi if reminder, if suggestion. Ada 5 penggunaan if atau pengandaian yang mana
di situ anak-anak memang harus bersusah payah membedakan pada masing-masing situasi, sehingga dengan menggunakan kartu ini nanti akan saya berdayakan menggunakan bentuk struktur kalimat yang digunakan, kemudian nanti pada barcode yang digunakan Bu Indah saya akan menggunakan untuk pattern, rumusnya dan sampelnya dari materi masing-masing dari if yang materi kita saat ini, yaitu ada 5 if imperatif, suggestion, kemudian general truth dan sebagainya. Kemudian nanti pada kelompok di kelas saya tidak semuanya tentu mampu menggunakan literasi digital atau scientific, nanti ada yang lainnya akan saya gunakan seperti karya Bu Indah yang lainnya, yaitu dengan menggunakan pop-up book ya seperti ini. Jadi ini sangat sesuai nanti karena materinya 5, jadi dia akan lebih bisa mewakili untuk mewujudkan pemahaman mereka di dalam membuat atau menyusun pattern yang diikuti dengan contoh-contoh nyata. Dan juga saya ingatkan kepada anak-anak, kan juga boleh mengkreasi dan menggunakan gambar untuk mengekspresikan kalimat yang akan digunakan. Misalnya kayak tadi anak sudah banyak memberikan contoh kalimat, misal jika saya punya uang, if I have money, I will go to Bali, seperti itu. Jadi anak-anak bisa memberikan gambarnya dan bentuk pundi-pundi keuangan, pundi-pundi uang, atau mungkin jumlah-jumlah uang yang ada satuannya di situ, kemudian nanti ditambahkan dengan gambar, mungkin ada identitas dari ikon Bali seperti itu. Itu Bu Indah mungkin yang akan saya sampaikan untuk anak saya. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan dan sesuai dengan harapan semuanya bisa bermanfaat bagi murid saya di kelas. Terima kasih. Salam.